Pemirsa Bincang Sehati, emosi setiap manusia pada dasarnya berbeda dalam berbagai situasi. Anda pasti pernah merasa bahagia, sedih, atau marah. Namun semua itu juga tergantung pada berbagai macam faktor, seperti usia, pola asuh orang tua, dan pengaruh lingkungan. Dengan kata lain, emosi merupakan luapan perasaan seseorang sebagai reaksi terhadap suatu pengalaman. Emosi yang dirasakan dapat mempengaruhi tindakan Anda selanjutnya. Tak jarang saat emosi negatif menguasai, Anda akan menjadi sulit berkonsentrasi dan tidak berpikir panjang dalam bertindak. Bila tidak dikendalikan akan merugikan diri Anda sendiri, bahkan orang lain. Sehingga dapat merusak relasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Penting bagi kita untuk tahu cara menjaga kestabilan emosi. Belajar untuk lebih tenang, berempati, berlapang dada, dan mau memaafkan. Emosi negatif merupakan hal yang wajar, namun pahamilah cara yang tepat untuk mengekspresikannya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali saya Andari Agustin menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program talk show yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, akhir-akhir ini kita kerap mendengar kabar beberapa individu yang tidak dapat menahan amarah dan rasa jengkelnya di depan umum dengan cara meluapkannya kepada orang lain dengan cara yang kasar. Tentunya hal ini tidak layak dicontoh ya pemirsa. Lalu bagaimanakah kita dapat mengekspresikan emosi dengan tepat? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di Bincang Sehati kali ini, yaitu menjaga kestabilan emosi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui direct message Instagram @bincang_sehati.itv. Sekarang mari kita langsung berbincang dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MC psikolog dari 3 generasi. Halo Mbak Ega, halo apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Andari. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami di Bincang Sehati. Mbak, sebagai manusia nih ya yang mampu merasa, kadang tidak hanya rasa yang senang saja, tapi kadang ada juga semacam amarah atau rasa jengkel yang kerap disebut emosi. Betul. Sebenarnya apa sih definisi emosi Mbak? Akrab banget ya kayak kita sama yang namanya emosi itu kayak ya. Kesel dikit. Emosi sering banget. Apakah ya. itu arti sebenarnya? Sebenarnya emosi itu kan adalah pengalaman internal yang sangat subjektif. Hanya saja kehadirannya itu memberikan respon atau sensasi fisik juga. Dan pada kehadirannya sangat memicu juga bagaimana kita berpikir dan kecenderungan kita untuk merespon dengan segera emosi tersebut. Karena kebanyakan tidak selalu sifatnya nyaman. Emosi itu banyak juga yang membawa ketidaknyamanan dalam diri, sehingga ingin segera gitu kita terbebas dari emosi itu. Oh, ada muatan-muatan di dalam emosi. Ada muatan-muatannya Mbak Andari. Muatan apa saja nih Mbak? Ya, kalau dari dimensionalnya ada yang muatan positif, makanya biasa disebut emosi positif, sama emosi negatif yang biasanya disebut emosi negatif gitu. Muatan negatif tuh biasanya sifatnya bikin tidak nyaman, tegang, bikin kita ingin segera lepas dari emosi itu. Sedangkan kalau emosi positif sifatnya itu lebih rileks, nyaman, lega, dan sebagainya. Sebenarnya ada berapa jenis nih Mbak emosi? Apakah dibagi dalam positif negatif atau bagaimana? Itu kan muatan dimensionalnya ya Mbak ya. Tapi kalau dari tipenya sebenarnya ada 4 emosi dasar. Yang pertama itu marah, kemudian sedih, kemudian happy, senang, dan terakhir adalah cemas atau takut. Nah itu nanti masing-masing emosi ada turunannya. Kalau takut biasanya turunannya panik, kemudian khawatir dan sebagainya. Kalau senang itu muatannya bangga biasanya, excited dan sebagainya. Nah akhir-akhirnya kita mendengar juga tuh ya ada berita yang viral begitu ya. Betul, tentang seorang penumpang di kendaraan umum gitu yang kemudian meluapkan emosinya atau amarahnya kepada pada penumpang lain. Nah, itu masuk ke dalam apa tuh Mbak? Kalau dari 4 basic emosi ini kelihatannya sih dimarah ya Mbak ya. Tapi memang pada prinsipnya emosi itu sifatnya nggak tunggal.
kadang dia juga bisa berbarengan dengan munculnya emosi lain. Misalnya terlihatnya seperti marah, mungkin ada unsur emosi cemas juga hadir di situ. Cemas mungkin dia takut diusir, takut direndahkan, entahlah apa itu. Masing-masing orang biasanya emosinya sifatnya tidak tunggal, tapi yang lebih dominan biasanya itu yang akan kita notice gitu, oh bahwa itulah marah gitu. Padahal sebenarnya selain marah ada emosi lainnya juga yang hadir bersamaan. Oke, apakah sensasi dari emosi ini selalu terlihat di wajah kita begitu? Di ekspresi wajah kita? Sebenarnya kalau dilihat kan basic emosi ini dari secara ekspresi muka itu template-nya sama Mbak. Karena memang bagaimana kita merespon emosi kita itu dipelajari. Nah, jadi kalau misalnya di keluarganya itu cara mengekspresikan marahnya dengan banting-banting barang, ya sangat mungkin itu menjadi ekspresi marah kita saat sudah besar. Gitu. Kalau misalnya dia terbiasa saat marah tapi tetap tenang dan berdiskusi, itu akan jadi ekspresi emosi kita. Tapi pada dasarnya memang ekspresi itu dipelajari sehingga ada kecenderungan yang mirip nih di antara manusia-manusia untuk mengekspresikan emosinya. Wah, Gitu. berarti ini pemirsa untuk Anda yang sudah berperan sebagai orang tua, punya peranan untuk memberikan contoh mengekspresikan emosi dengan tepat. Harus berhati-hati ya. Selanjutnya nih, apakah dari kita mengekspresikan gitu akan mempengaruhi emosi-emosi lain akan muncul? Benar sekali Mbak, ibaratnya begini, kalau emosi itu tidak direspon atau diekspresikan dengan tepat, pastinya dia akan pertama merusak relasi kita. Kalau sudah merusak relasi kita, pasti akan muncul lagi emosi-emosi lainnya. Misalnya saat kita marah gitu ya, kecenderungan kita merespon itu langsung marah-marah gitu. Otomatis itu akan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sangat mungkin memunculkan emosi cemas, takut ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Jadi memang bagaimana kita merespon atau mengekspresikan emosi itu juga sangat berpengaruh dengan kemunculan emosi selanjutnya. Oke, ini berkaitan juga tadi ya dengan ketika kita marah-marah kemudian hubungan terganggu dengan orang lain, timbullah mungkin selain cemas, penyesalan juga. Penyesalan itu masuk kemana tuh Mbak? Penyesalan itu biasanya masuknya ke sadness atau rasa sedih. Jadi memang ada perasaan-perasaan yang hilang, takut hilang gitu oleh kita. Jadi munculnya itu sedih, itu dia partnya dari si sedih itu, si penyesalan itu. Oke, wah jadi ada beragam sekali nih ya jenis emosi berdasarkan tadi ada 4 tuh ya, yang kemudian ada turunan-turunannya, tadi senang, sedih, kemudian marah, dan juga senang sudah tadi, senang, sedih, marah, cemas itu dia. Kita akan bahas lebih lanjut nih pemirsa, tapi apabila Anda masih ada pertanyaan dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon ataupun DM Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang menjaga kestabilan emosi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MC Psikolog. Mbak Ega lanjut lagi nih ya. Iya Mbak Andari. Dan kali ini ada sebuah direct message yang masuk ke Instagram kami. Langsung saja kalau gitu aku bacakan dari @angelina_michelle12. Katanya, tentang pemberitaan corona kemarin beredar, saya jadi panik sendiri dan parno. Ditambah saya memang orangnya emosian. Kalau ada masalah sedikit saja, semua orang rumah saya marahin katanya. Gimana cara agar saya tidak panik dan emosian lagi? Wah, ini kayaknya juga tidak hanya dialami oleh Mbak Angelina saja ya. Problematika banyak orang juga ya tentang kehadiran ini ya, info ini ya Mbak ya. Betul. Ya memang sih sebenarnya bisa sangat dipahami ya kenapa respon utama yang muncul emosinya adalah takut atau panik itu sendiri. Karena sebelum Indonesia dikatakan positif, ada yang positif dengan corona, itu kan memang kita sudah terpapar beritanya banyak ya di Cina, di Singapura dan negara-negara tetangga lainnya. Dan sekarang di Depok gitu yang lokasinya sangat terjangkau oleh kita. Jadi
tercetusnya respon emosi takut itu sangat bisa dipahami. Kalau yang ditanyakan adalah gimana sih caranya supaya tidak bisa panik dan tidak emosian panik, lagi. gitu. Karena dia pun katanya Betul. kalau ada masalah sedikit tuh langsung marah-marah begitu. Betul. Memang yang pertama harus kita lakukan adalah menenangkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi tahan delay respon bahwa ya itu tidak terjadi pada kita tapi baru di sekitar kita. Kemudian mulai memikirkan apa langkah yang aman dan masuk akal yang sangat mungkin kita lakukan. Dan yang ketiga juga perbanyak berita-berita yang positif. Jadi jangan hanya dilihat yang berita yang menakutkan aja tentang corona, tapi ternyata banyak kok berita-berita yang menyiarkan bahwa ada yang selamat, bahwa ternyata sembuh, ya bahkan katanya korbannya pun yang di Depok ini sudah berangsur pulih gitu, tidak separah yang diasumsikan oleh kita gitu kondisinya. Jadi lihatlah lagi sisi-sisi positif dari munculnya virus ini sehingga respon emosi cemasnya itu tidak terlalu berlebihan tapi juga lebih surut sehingga kita bisa melihat sisi positifnya dari virus ini. Gitu. Dan kalau tadi Angelina misal nih masalahnya bukan hanya terhadap virus corona COVID-19 saja, tapi juga sebelumnya sehari-hari dia pun gampang sekali cenderung marah ya. Marah-marah. Biasanya ini masalah yang sering disampaikan oleh ibu-ibu sih Mbak memang ya, karena banyaknya urusan yang harus dia kerjakan, tuntutan juga, dan mungkin dari tipe kepribadian dan banyak faktor lainnya memang yang menyebabkan seseorang kenapa sih jadi sangat sulit mengendalikan emosinya gitu. Jadi bukan hanya satu faktor aja, biasanya multifaktor. Nah boleh nih dijelaskan tipe-tipe orangnya seperti apa saja sih, Nah Mbak? biasanya kalau dilihat dari faktornya ya Mbak ya, itu ada internal. Yang pertama kita lihat dari faktor biologis, secara hormonal seperti apa, apakah dia baru melahirkan. Nah biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu secara hormonalnya juga lebih fluktuatif. Kemudian dari perkembangan otaknya, ini relate sama usia. Jadi biasanya orang-orang yang usianya sudah 20 akhir itu perkembangan otaknya dianggap sudah matang gitu. Jadi kematangan emosinya sudah bisa lebih tercapai, katanya begitu kalau dari sisi usia. Tapi juga pengalaman-pengalaman masa lalu kita pun itu mempengaruhi kondisi internal kita dalam mengendalikan emosi. Bagi orang-orang yang mungkin lahir atau tumbuh di keluarga yang disfungsi atau punya pengalaman traumatik, itu mungkin mereka punya kesulitan untuk mengendalikan emosi. Kalau dari sisi eksternal, cuaca. Nah, musim kemarau ya, lagi banyak banjir, itu juga sangat mempengaruhi seseorang untuk sulit mengendalikan emosinya. Kemudian orang di sekitar kita, bagaimana respon orang di sekitar kita, dan juga stimulus-stimulus di sekitar kita. Misalnya dalam kondisi ruang yang bising, kita akan cenderung lebih mudah emosional atau sulit mengendalikan emosi dibanding ruangan yang tenang gitu. Jadi internal dan eksternal ini juga mendukung bagaimana seseorang mampu untuk mengendalikan emosinya. Jadi harus diperhatikan tadi ya keadaan internal dan eksternal Anda nih Mbak Angelina Misel. Dan semoga tadi apa yang dijelaskan sudah bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Oke, selanjutnya nih, ini menarik sekali tadi untuk internal dan eksternal gitu ya. Kalau untuk eksternal kan kadang tidak bisa kita kontrol ya. Karena cuaca ya kita hanya bisa terima saja gitu kalau keadaan hujan atau mungkin kemarau. Tapi kondisi internal nih, sejauh apa kita bisa mengontrol atau menjaga keadaan internal kita? Sebenarnya ada beberapa faktor internal yang sangat sulit ya untuk kita jaga secara sadar gitu. Tapi ada juga yang bisa kita sadari. Misalnya kondisi fisik kita Mbak Andari. Kalau misalnya sudah cukup lelah, biasanya orang juga cenderung lebih emosional atau sulit mengendalikan emosinya. Berarti penting juga untuk kita menjaga kestabilan fisik kita Mbak. Kayak makan makanan yang sehat, kemudian olahraga rutin, istirahat yang cukup, itu juga bagian bagaimana kita menjaga internal kita supaya bisa membantu kita dalam mengendalikan emosi kita gitu. Cuma memang kalau ada permasalahan seperti traumatic life event atau masalah dengan pola asuh, mungkin kita tumbuh dalam keluarga yang disfungsi, ya mungkin kita bisa mendiskusikan kepada profesional untuk menemukan terapi yang tepat sehingga pengendalian emosi ini bisa dilatih, skillnya bisa dilatih. Biasanya emosi-emosi seperti apa nih yang timbul karena faktor traumatik Mbak? Yang paling sering adalah takut atau cemas ya Mbak ya. Tapi memang balik lagi tadi kan emosi itu sifatnya tidak tunggal. Jadi mungkin juga kalau teringat pengalaman itu, emosi yang muncul bisa jadi sedih gitu. Karena mungkin dia kehilangan sesuatu yang berharga akibat pengalaman traumatik itu. Atau marah karena merasa tidak
diperlakukan adil dan sebagainya. Jadi variatif sekali, masing-masing orang itu sangat mungkin menghadirkan emosi yang berbeda untuk satu pengalaman yang sama. Jadi sangat subjektif sifatnya. Ini Sangat unik. menarik nih ya. Jadi satu keadaan yang sama tapi reaksi emosi bisa bermacam-macam. Bisa beda-beda, yang muncul dominan itu bisa emosi yang berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Oke, berarti bukan keadaan yang seperti apa, tapi Betul. bagaimana kita bereaksi Secara terhadap keadaan tersebut begitu ya. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita, kemudian kepribadian dalam diri kita itu sangat menunjang atau mendukung emosi mana sih yang lebih dominan muncul pada kita saat situasi tertentu. Tapi sebenarnya normal-normal aja nggak sih Mbak kalau kita mengalami marah, tadi takut, sedih, senang, ya keempat emosi itu. Sangat wajar Mbak Andari, karena kalau kita nggak punya emosi, jangan-jangan kita robot gitu, atau Bener juga kita psikopatik gitu ya, Oh. memang tidak bisa berempati sama orang lain karena tidak punya emosi. Memang ada kondisi-kondisi klinis yang membuat seseorang akhirnya sulit untuk merasakan emosi. Cuman kalau Oke. sudah kehilangan sense untuk merasakan emosi seperti itu Mbak, pasti relasi sosialnya pun akan bermasalah. Oke. Karena itu sangat penting untuk Baik. berelasi. Jadi justru penting kita bisa merasakan Betul berbagai sekali. jenis emosi tadi pemirsa, tapi bagaimana kita mengendalikan diri untuk bereaksi terhadap emosi tersebut. Itulah yang akan kami bahas di segmen berikutnya. Dan apabila Anda masih ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon atau DM Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati dan kami masih membahas tentang menjaga kestabilan emosi. Apabila Anda masih ingin bertanya atau berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MC Psikolog. Mbak Ega, kita lanjutkan lagi tadi Iya, ya. Mbak Andari. Ternyata penting ya untuk kita itu justru bisa merasakan berbagai jenis emosi. Iya. Nah, Kak, ada nggak sih Mbak orang yang tidak bisa merasakan gitu emosi itu, dan apa saja penyebabnya jika memang ada yang seperti itu? Jadi memang kalau punya emosi itu justru normal ya Mbak Andari. Kalau kita kesulitan merasakan emosi 1 dari 4 itu, bisa jadi kita punya gangguan mental tertentu. Misalnya psikopatik yang paling sering diketahui oleh masyarakat, itu Iya. memang dia tidak bisa merasakan perasaan sedih, perasaan bersalah ataupun cemas, itu dia kesulitan. Ada juga yang namanya alexitimia. Jadi memang mereka itu kesulitan untuk bisa mengidentifikasi emosinya atau memahami emosi orang lain. Tapi berbeda dengan psikopatik Mbak. Kalau alexitimia itu dia sangat bisa untuk memahami norma, justifikasi norma, dia masih bisa gitu. Tapi untuk merasakan emosi dan mengidentifikasinya dia kesulitan gitu. Oke. Banyak nggak sih Mbak temui orang yang mengalami alexitimia ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari populasi memang kan orang-orang yang terkena gangguan mental itu sangat sedikit ya Mbak ya. Bisa dibilang 2% atau kurang. Jadi nggak semuanya punya masalah mental seperti itu gitu. Tapi kalau kita sudah merasakan bahwa kok kita udah sulit merasakan sesuatu, oh jangan-jangan memang ada sesuatu masalah yang sudah ada di diri kita. Jadi lebih baik carilah profesional untuk segera menguliknya, karena hidup tanpa emosi itu nggak enak Mbak Andari. Iya. Nah, untuk alexitimia tadi, apakah ini ada faktor bawaan lahir juga atau muncul seiring dengan pertumbuhan usia dan juga pengalaman? Dia memang ada faktor genetika, tapi yang paling sering dilihat adalah orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang disfungsi atau dia terpapar pengalaman traumatik sejak kecilnya gitu. Jadi dia terbiasa untuk mematikan fungsi emosinya dia. Jadi dia cenderung datar gitu ya, numbing gitu ya, tidak merasakan apa-apa. Karena bagi dia ketika dia menyalakan tombol emosinya dia, maka dia akan merasa lebih terancam, merasa sedih atau teringat kembali masa lalu yang traumatik itu. Oke. Jadi baik. mekanisme pertahanan dirinya seperti itu.
kembali lagi nih ya ke manusia yang memang normal, wajar saja bisa merasakan berbagai jenis emosi. Selanjutnya ketika kita merasakan ada emosi itu ya, baik itu marah, sedih, senang, ataupun takut, atau cemas begitu, apakah sebaiknya kita menunjukkan atau kita tahan saja? Nah, sebenarnya menahan atau menunjukkan itu tidak bisa dijawab secara general ya Mbak Andari, karena kita harus cek dulu nih situasinya seperti apa saat itu, norma yang berlaku seperti apa, orang yang kita ajak berelasi seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan dan apa yang ada di dalam kita itu seperti apa. Jadi ini sifatnya bisa sangat tentatif gitu, apakah cocok untuk diekspresikan atau tidak gitu. Jadi harus dilihat lagi, harus banyak pertimbangannya gitu, di luar itu seperti apa, cocok nggak sih untuk kita ekspresikan. Khususnya di ruang publik nih ya. Betul sekali. Kita harus menjaga sekali bagaimana cara kita mengekspresikan emosi tersebut. Mungkin boleh diberikan contoh Mbak, cara mengekspresikan emosi yang dengan tepat seperti apa saja sih? Sebenarnya kan emosi itu kan kebanyakan membawa muatan negatif, ada juga muatan positif. Yang paling sering jadi masalah kan yang punya muatan negatif ini ya Mbak ya, kayak marah gitu ya, sedih, takut. Nah, prinsipnya adalah mengeluarkan muatan negatif itu dengan melakukan sesuatu yang beraktivitas seperti berbicara. Nah, tapi berbicara juga hati-hati. Ada berbicara yang agresif, ada yang asertif gitu. Asertif itu tidak judgmental, lebih ke apa yang saya rasakan, apa yang tidak nyaman pada diri kita, tapi tidak menyerang orang yang kita ajak bicara gitu. Cara lainnya seperti berolahraga. Sekarang lagi banyak juga menari, kemudian TikTok kan ya lagi. Itu bisa sekali untuk mengeluarkan muatan negatif. Cuma memang disetting di kepala kita bahwa apa yang saya lakukan saat ini untuk mengekspresikan emosi saya, bukan kegiatan yang cuma-cuma gitu loh. Kalau misalnya tidak disetting di diri kita ya jadi perilaku itu jadi meaningless gitu, jadi tidak berarti untuk regulasi emosi kita. Melukis, menggambar, kemudian yoga, ya, latihan pernafasan, itu juga hal-hal yang bisa jadi metode untuk mengeluarkan muatan emosi yang negatif itu sendiri. Gitu. Ketika kita mengalami emosi itu sedang di tempat umum gitu, di tengah-tengah keramaian, sebaiknya seperti apa nih Mbak? Apakah kita tahan dulu, nunggu bisa kita pergi ke tempat sepi baru kita ekspresikan dengan cara yang beragam tadi? Atau ada cara yang lain nih yang bisa dilakukan di tempat umum? Di tempat umum memang kan identik dengan norma sosial yang berlaku ya Mbak ya. Jadi memang dalam mengendalikan emosi, bagian pertamanya adalah delay respon. Karena sebenarnya emosi itu sifatnya kan tengah sadar, kita harus tarik ke sadar dulu gitu. Nah, untuk mendelay respon itu beberapa caranya bisa mengatur nafas, self-talk, berbicara pada diri sendiri, mensugesti diri sendiri, atau menghitung juga bisa. Jadi kita menghitung? Betul. Sampai hitungan keberapa tuh Mbak? Tergantung masing-masing orang. Yang jelas hitungnya itu perlahan gitu, sehingga mengembalikan ritme tubuh kita sehingga lebih tenang itu dulu, sehingga kita bisa berpikir lebih rasional untuk memilih respon apa sih yang sesuai dalam situasi seperti ini gitu. Luar biasa sekali nih penjelasannya dari Mbak Ega ya. Berarti tadi emosi itu adalah tengah sadar ya? Iya, dia harus ditarik. Boleh dijelaskan lebih lanjut tuh Mbak? Jadi responnya itu bisa jadi tidak kita sadari apa yang men-trigger kita. Bahkan emosi yang muncul apa kadang kita nggak sadari. Kita bilangnya marah padahal sebenarnya mungkin kita malu. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya dia harus ditarik ke ranah sadar kita. Ini apa sih emosinya? Dia punya makna apa sih bagi saya? Hal seperti itu. Nah, dari penelitian juga nih Mbak ya, kan emosi itu bawa sensasi nggak nyaman ya. Padahal sebenarnya sensasi itu hanya berlangsung di tubuh kita itu rata-rata sekitar 2 menit. Jadi kalau kita bisa mendelay respon kita selama 2 menit itu sensasi fisik yang membuat kita ingin segera pergi dari emosi itu akan surut kayak deburan ombak, dia hadir kemudian dia surut perlahan. Semakin kita tahan, semakin kita tidak mau merasakan emosi itu, semakin kenceng deburannya. Kayak ibaratnya ombak yang terus kita kasih beton gitu, pasti kan hantamannya jadi tambah kenceng. Jadi lebih baik kita sediakan tempat, kita amati saja, mendelay respon kita, itu nanti dia akan surut sendirinya. Akan berangsur surut sendirinya. Sehingga kita bisa lebih tahu secara sadar, oh saya merasa ini, oh tepat nggak sih respon saya seperti ini.
Berarti itu yang terbaik ya Mbak ya, dengan delay respon itu tadi yang ya. paling mungkin bisa dilakukan. Wow, ini menarik sekali. Apalagi untuk Anda pemirsa yang sering pergi ke tempat umum dan mungkin suka merasakan sensasi emosi sebelum menilai ya, cepat-cepat menilai apakah itu emosi marah atau sedih, lebih baik delay respon tadi. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, dan apabila masih ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami baik di nomor telepon ataupun DM Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati. Kami masih membahas tentang menjaga kestabilan emosi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, kami masih menunggu telepon Anda di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram @bincang_sehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Alfat Hanifa Megawati, MC Psikolog. Mbak Ega, lanjutkan lagi nih ya. Berkaitan dengan baru saja kemarin ya, kita mendapatkan berita tentang adanya orang yang terinfeksi gitu virus corona COVID-19 yang selanjutnya menimbulkan beberapa reaksi kepanikan nih. Iya, betul. Nah, bagaimana nih Mbak caranya? Apakah itu adalah salah satu contoh dari ketidakmampuan kita delay respon tadi? Ya, sebenarnya kan emosi negatif itu lebih cepat menular dibandingkan emosi positif gitu. Oh begitu Mbak? Betul ya, jadi semakin sering kita melihat berita apalagi yang hoax, yang sifatnya negatif, maka sangat mungkin kita untuk mengembangkan emosi negatif juga. Kemudian responnya juga menular gitu, jadi melihat orang, oh beramai-ramai pada beli masker, beramai-ramai beli sembako, aku ikutan deh, karena memang itu respon yang paling cepat bisa didapatkan. Nah, saat orang cemas itu kan memang dia ingin segera selesai dari emosinya dan memilih langkah-langkah yang yang cepat aja deh nih, orang ngelakuin ini, aku akan melakukan ini gitu. Jadi memang kurang mampu untuk memikirkan jangka panjangnya. Kalau saya melakukan ini, dampaknya bagi saya seperti apa, dampaknya bagi lingkungan sekitar saya seperti apa. Nah itu biasanya keskip gitu Mbak. Jadi yang cepatnya aja biar cepat terbebas dari emosi ini. Apakah itu yang berarti bahwa delay respon itu begitu penting sehingga kita tidak cepat mengambil satu tindakan yang ujung-ujungnya mungkin sebenarnya tidak kita butuhkan begitu? Betul. Selain delay respon, kita juga harus detox juga ya. Kalau misalnya ternyata nih intensitasnya udah tinggi nih Mbak emosinya, berarti mulailah detox dengan cara memasukkan muatan yang positif gitu. Jadi tidak hanya mengeluarkan yang negatifnya aja, tapi memasukkan yang positif. Contohnya misalnya tadi baca berita yang bagus-bagus, kemudian cek tips-tipsnya yang lebih positif gitu ya, mengembangkan cara berpikir positif, berbicara, berdiskusi sama orang-orang yang lebih optimis dalam menangani masalah ini. Jadi kitanya pun terdetoks gitu, tidak hanya mengeluarkan yang negatifnya, tapi juga memasukkan yang positifnya. Ini melihat Mbak Ega menjelaskan saja tuh udah semacam kita memasukkan muatan positif ya pemirsa ya. Nah Mbak Ega nih, balik lagi tadi kan katanya kalau yang negatif itu lebih gampang menular. Betul sekali. Kenapa sih Mbak? Karena memang pada dasarnya manusia itu punya emosi itu sebagai sistem pertahanan diri gitu. Jadi yang negatif itu lebih mudah terdeteksi dibandingkan yang bahagia gitu. Yang bahagia itu perlu kesadaran, perlu perlu penghayatan lebih dalam bahwa oh ini maknanya saya gitu. Tapi kalau yang negatif itu sangat mudah dikenali karena memang prinsipnya sistem tubuh kita ini bereaksi lebih cepat untuk hal-hal yang mengancam diri kita. Gitu. Kalau tadi kan sudah dijelaskan bagaimana caranya kita bisa mengekspresikan atau mengeluarkan muatan negatif baik dengan berolahraga, intinya melakukan gerakan-gerakan begitu ya. Nah, kalau memasukkan muatan-muatan positif. Ini kan sepertinya harus dibina setiap harinya nih Mbak. Iya betul. Apa saja cara-caranya Mbak? Banyak sekali, misalnya tadi ya selain mendengarkan berita-berita yang positif, berdiskusi dengan orang-orang yang punya mindset optimis, mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu. Betul. Lagu yang seperti apa Mbak? Lagu yang macam-macam kesukaan kita ya, tapi kalau bisa jangan yang terlalu sendu. Kalau terlalu sendu lama nanti negatif juga kan bawaannya. Jadi lebih yang mungkin ceria, yang meningkatkan mood kita gitu. Atau bisa juga kita menambahkan muatan-muatan spiritual gitu. Itu juga sangat penting untuk
saat ini gitu. Muatan spiritual termasuk berarti berdoa begitu Mbak ya? Berdoa atau punya cara pandang yang positif bahwa segala ujian itu pasti akan ada faedahnya Ada gitu. faedah, Hal-hal yang betul. seperti itu yang sifatnya metafisika, keyakinan-keyakinan yang irasional tapi cukup positif untuk bisa mempertahankan diri kita gitu Mbak. Oh, menarik sekali nih penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Ega, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, selamat siang. Oke, terpaksa putus ini teleponnya ya. Baik, kami masih menunggu ya telepon Anda di 0212903244. Baik, lanjutkan lagi tadi ya. Untuk musik pun juga sebaiknya dipilih yang bisa meningkatkan mood ya. Betul. Nah, sebenarnya musik ini kan juga bagian dari hasil karya seni gitu ya. Yang Betul. kadang ada juga yang bilang kalau musisi itu membuat lagu ketika emosi sedang meluap-luap gitu. Kemudian Betul. disalurkannya dalam bentuk karya seni musik. Selanjutnya karya ini apakah juga bisa berdampak negatif atau gimana nih Mbak? Jika Dilihat. berisi dari muatan negatif yang dikeluarkan itu melalui karyanya. Sebenarnya tergantung lagi dari yang melihat si seni itu ya. Oh, oke. Kalau si yang melihat seni itu memang dalam kondisi yang tidak nyaman, sangat mungkin dia relate, tersambung dengan kondisi itu, bisa men-trigger emosinya dia. Jadi sangat variatif sekali responnya. Tapi kalau bagi orang yang dalam kondisinya fit gitu ya, tidak berkaitan dengan dia emosi dalam gambar itu, mungkin dia bisa menikmati gambar itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk keadaan fisik kita nih. Tadi kan sempat dijelaskan juga Betul. bahwa keadaan fisik yang lemah itu kita juga jadi gampang terbawa emosi-emosi gitu ya. Nah, kondisi fisik seperti apa saja nih Mbak yang harus kita pertahankan supaya tidak berlarut-larut gitu ke dalam emosi-emosi yang negatif terutama? Yang pasti kan fit ya Mbak ya. Fit ini dalam artinya tidak terlalu lelah gitu. Karena pasti beraktivitas pasti lelah kan. Tapi bagaimana kita mengenali batasan fisik kita nih, lelahnya sampai sebagaimana itu penting gitu. Jadi tidak di-push terlalu tinggi sehingga akhirnya ambruk. Udah kayak gitu imunitas kita juga berkurang, slot untuk meregulasi emosinya juga berkurang. Jadi bukan hanya respon emosinya yang tidak tepat, juga nanti bisa terserang penyakit-penyakit gitu karena stres dan sebagainya. Menjaga makan juga karena makanan yang kita konsumsi itu juga berpengaruh dengan kesehatan fisik dan mental kita gitu. Misalnya gula gitu, kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula sangat mungkin kita sangat peka terhadap emosi yang sifatnya cemas gitu, jadi mudah tereskalasi gitu. Atau kafein gitu, karena terlalu alert, terlalu sering begadang karena terlalu banyak minum kafein juga itu bisa memicu emosi-emosi lainnya yang paling sering marah, cemas, sedih pun bisa yang bermuatan negatif. Jadi konsumsi gula, kafein juga harus dibatasi. Fast food juga harus dikurangi dalam situasi yang seperti ini karena memang kita nggak bisa mengontrol ya Mbak ya penyebaran virus gini kan memang genting ya. Kita tidak bisa kontrol, yang bisa kita kontrol ada bagaimana menyiapkan tubuh kita untuk tetap terjaga fitnya. Oke, baik. Daripada kita sibuk panik ya pemirsa, lebih baik kita sibuk untuk menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan tadi makanan-makanan yang bisa berpengaruh ke emosi-emosi yang baik begitu. Tapi kan kita juga sebagai manusia gitu inginnya emosi yang positif terus ya. Mungkin gak sih itu terjadi kayak kita hanya bisa merasakan senang terus aja gitu. Tapi tetap normal ya. Tetap normal. Sebenarnya keinginan untuk bahagia 24 jam dalam 7 hari itu racun itu sendiri Mbak. Gimana Mbak? Itu adalah racun sebenarnya. Keinginan jadi, untuk bisa bahagia 24 jam dalam 7 hari itu adalah racun yang bisa membuat mental kita juga melemah gitu, kekuatan mental kita. Bahwa kita harus menerima bahwa yang namanya manusia itu nggak mungkin bahagia sepanjang waktu. Pasti akan ada sedihnya, marahnya, kecewanya, dan sebagainya. Itu adalah warna dalam hidup kita. Kalau kita mau semuanya terang, pasti akan sakit matanya tuh kalau ngelihat gambar terang terus. Jadi memang perlu ada nuansa gelapnya, redupnya, terangnya. Aku sering tuh Mbak kalau ada yang ulang tahun aku bilang semoga happy selalu ya gitu. Berarti sebenarnya nggak bener juga seperti itu ya. Tapi memang kemampuan untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu yang penting Mbak. Kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan, ini penting sekali ya pemirsa. Dan ini berkaitan dengan tips yang mau kita bagikan, yaitu cara meningkatkan suasana hati. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bincang Sehati,
Suasana hati yang buruk dapat memicu emosi negatif dalam diri Anda. Agar lebih mudah mengendalikan emosi, cobalah meningkatkan suasana hati lewat cara berikut ini. Ketika berolahraga, otak akan menghasilkan suatu zat kimia yang membuat Anda merasa lebih bahagia. Jika suasana hati sedang buruk, berjalan sekitar 10 menit dapat membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih baik. Musik dapat mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Saat suasana hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria dan bertempo cepat, serta memiliki lirik yang positif untuk memacu semangat Anda. Setiap orang tentu membutuhkan waktu dan momen untuk menyendiri. Isi waktu dengan melakukan berbagai hal positif dan menyenangkan, maka suasana hati akan menjadi lebih baik. Tubuh yang lelah dapat mengganggu suasana hati. Tidur dapat membantu Anda kembali menjadi lebih segar. Tidak perlu terlalu lama. Tidur singkat selama 20 menit bisa memperbaiki suasana hati Anda. Belajar bersyukur dengan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil dan sederhana di sekitar Anda. Mengubah perspektif tentang kehidupan dan dapat meningkatkan suasana hati. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang menjaga kestabilan emosi. Apabila Anda masih ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami di 0212903244 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MC Psikolog. Mbak Ega, lanjutkan lagi ya. Tadi ternyata ketika kita menginginkan untuk senang terus 24/7 itu adalah racun ya. Iya, betul. Oke, jadi dan yang penting itu justru kita bisa menciptakan kebahagiaan. Betul. Nah, boleh dijelaskan nih Mbak, maksudnya apa? Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan? Ya, seperti yang saya bilang ya, jadi manusia itu kan lebih mudah mengenali emosi negatif dibandingkan yang positif. Iya. Oke, kita tuh kalau mengenali emosi positif itu memang perlu penghayatan, pengamatan lebih lanjut sehingga kita dapat menemukan maknanya. Jadi kenapa sih kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? Karena memang perlu usaha untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kadang kita merasa senang tapi kita nggak menyadari bahwa itu adalah senang. Gitu. Kayak ketawa sama teman tapi bilangnya kita sedih. Padahal sebenarnya kita pernah loh ngerasain emosi senang juga walaupun sesaat gitu. Jadi memang sangat perlu penghayatan, kesadaran untuk bisa menangkap bahwa kita punya emosi positif juga loh dibandingin emosi yang negatif. Oke. Nah, ketika kita mengalami yang negatif, kemudian pentingkah kita langsung mengangkat supaya jadi positif begitu? Atau tidak harus selalu begitu? Yang penting kita bisa bereaksi dengan baik saja. Betul. Prinsipnya kan dalam mengendalikan emosi itu kita memberikan ruang untuk emosi itu. Jadi ibaratnya emosi itu sebenarnya ingin dikenali, Mbak. Dikenali, kemudian dikasih tempat. Makanya ada yang namanya delay respon itu. Dalam delay respon itu kita berusaha untuk mengamati, menyediakan tempat, mengenali dia, menamai dia ini emosi apa sehingga dia muatan negatifnya bisa surut berangsur. Gitu. Oh my God, itu penting sekali. Kayak kita aja gitu, kalau misalnya kita lagi marah, terus orang yang kita ajak cerita itu bilang kita nggak boleh marah, rasanya kan seperti pengen marah terus gitu. Malah makin-makinan ya marahnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Ega, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo, dengan siapa dan di mana? Greta di Cirebon. Oke, Mbak Greta, silakan pertanyaannya. Iya, gini Mbak, aku mau tanya nih tentang adikku. Adikku ini, dia ini sebenarnya sering curhat ya. Dia kan juga baru kerja gitu. Umurnya sekarang 21 tahun gitu. Nah, dia tuh kalau curhat itu suka tangis gitu. Maksudnya emosinya tuh meluapnya tuh kebanyakan dengan menangis. Nah, sebenarnya yang aku mau tanyain tuh sebenarnya ada nggak sih cara meluapkan emosi itu? Maksudnya dengan menangis itu apa sudah tepat, apa harus dikendaliin gitu? Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan juga nih adiknya usia berapa? 21 tahun. Oh, 21 tahun tadi ya. Oke, baik. Masalahnya masalah yang sama atau masalah yang berbeda-beda yang diceritakan? Kebanyakan sih maksudnya overall masalahnya dia sih tentang asmara juga, tentang kerjaan juga kayak gitu. Tapi dia banyaknya dengan menangis gitu. Dari dulu sih kebanyakan seperti itu. Lebih sering menangis ya untuk ekspresi emosinya. Iya. Oke, baik.
Terima kasih ya Mbak Greta pertanyaannya, kami akan mencoba menjawabnya ya. Ya, Silakan Mbak Ega. nah ini sebenarnya beberapa dari kita menganggap bahwa menangis itu hal yang dilarang. Padahal sebenarnya tangisan itu diberikan kepada manusia itu sebagai gift, hadiah. Jadi punya fungsi, salah satunya adalah painkiller, dia membunuh rasa sakit. Jadi saat orang sedang sedih, menangis, sebaiknya jangan larang, iya. Biarkanlah memang dia menangis selama dia menangis dalam setting yang tepat. Kan dia menangis di depan kakaknya nih ya, berarti dia sangat percaya pada kakaknya, mempercayakan ceritanya kepada kakaknya, merasa nyaman dengan kakaknya. Itu sangat diperbolehkan dia menangis. Tapi kalau dia menangis di tempat umum, mungkin di orang yang tidak tepat, itu yang perlu kita antisipasi. Jangan-jangan ada pengendalian emosi yang bermasalah. Tapi selama dia menangisnya, menumpahkannya di orang yang terdekat dengan cara yang tepat seperti ini ya, di waktu yang tepat, itu sangat diperbolehkan sekali. Justru itu sangat membantu dia. Sehingga akhirnya dia mengeluarkan muatan negatifnya dan akhirnya bisa kembali beraktivitas. Walaupun nanti ada masalah yang berulang, diceritakan gak apa-apa, berarti dia cukup nyaman dengan kakaknya. Dan ini bagus banget sih. Ada relasi keluarga yang bagus berarti di sini. Dia punya tempat kembali yang dekat sehingga dia bisa menumpahkan hal itu. Walaupun itu nangisnya terus-terusan begitu Mbak, maksudnya setiap dia cerita selalu menangis itu tidak masalah ya? Nggak masalah banget, memang berarti itu cara dia mengekspresikan emosi negatifnya. Berarti mungkin cerita itu, pengalaman itu sebegitu menyakitkannya bagi dia. Mungkin bagi kakaknya kok kayaknya biasa aja, tapi bagi dia ya memang semenyakitkan itu gitu, sehingga dia perlu menangis untuk bisa mengurangi rasa sakit yang dihadirkan dari pengalaman itu. Terima kasih Mbak Ega jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Greta ya, supaya Anda juga bisa lebih memahami, oh ternyata begitu toh yang dialami oleh adik saya. Baik, dan semoga tadi menjawab ya Mbak Greta ya. Berikutnya ada direct message di Instagram nih Mbak Ega, dari @ekasarikristi. Katanya saya tipe orang yang mudah bad mood. Kalau pekerjaan sudah banyak, semua jadi merasa harinya jelek, malas untuk aktivitas dan stres berat. Tapi itu hanya sewaktu-waktu saja. Kalau lagi mood semua kerjaan beres. Apakah kepribadian saya aneh? Atau ini mungkin yang sering disebut moody begitu ya? Oh iya, bisa jadi sih. Kadang bad mood, terus kadang juga moodnya bagus. Kalau lagi bagus katanya semua kerjaannya beres. Boleh ceritakan nih Mbak, dijelaskan apa yang terjadi pada kalau Mbak perempuan Eka? Biasanya sangat mungkin ya terjadi, apalagi kalau PMS ya moodnya jadi turun gitu. Cuma saran saya Mbak Dari, kalau memang itu berlangsung cukup lama, fluktuasi moodnya, kemudian itu cukup mengganggu, saat moodnya rendah itu sangat mengganggu aktivitas rutin hariannya dia atau pekerjaannya dia, sebaiknya konsultasikan dengan profesional gitu. Karena mungkin ada yang bisa dibenahi di situ, yang tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Jadi memang dia bilangnya katanya kalau jadi malas aktivitas dan stres berat gitu. Sejauh apa stres berat ini yang sampai kita harus mengonsultasikannya kepada ahli nih Mbak? Ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan respon kita lagi gitu. Dan itu merusak fungsi kita, entah itu sebagai makhluk sosial, sebagai pekerja, mungkin sebagai ibu atau pasangan, itu segera konsultasikan ke profesional. Karena kita punya batasan Mbak, karena emosi itu kan sendirinya sebenarnya sistem pertahanan diri. Ada kalanya itu diblok ke alam bawah sadar kita, apa sih sebenarnya yang mencetus emosi itu. Nah itu harus dibuka oleh orang di luar diri kita yang lebih profesional gitu, sehingga kita bisa lebih menyadari, bisa menarik itu ke ranah sadar, akhirnya bisa mengendalikannya gitu. Jadi memang perlu sekali untuk berkonsultasi kepada profesional. Baik, jadi kalau sudah sampai mengganggu ya Mbak Eka Sari tadi, silakan langsung saja berkonsultasi ke profesional. Baik, semoga tadi menjawab pertanyaan Anda ya. Berikutnya nih, cara melatih ya delay respon. Tadi kan baik sekali tuh. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan ruang kepada emosi apapun itu jenisnya, sehingga juga tidak bisa meluap-luap begitu ketika kita merasakan emosi tersebut. Bagaimana cara-caranya nih Mbak? Ya, jadi untuk meregulasi emosi itu kan pertamanya delay respon ya Mbak ya, bisa dengan tadi ya pernafasan perlahan, kemudian self talk atau berbicara kepada diri kita sendiri, menanyakan kenapa sih, apa yang terjadi sama diri kita, atau menghitung perlahan, itu juga bisa. Tahapan yang kedua adalah mengenali emosi yang muncul.
gitu. Jadi memang setiap orang itu punya tema emosi yang sering banget muncul. Ada orang yang tema emosinya tuh marah terus kayaknya. Gitu. Ada orang yang tema emosinya cenderung sedih, itu Mbak mungkin bisa ngelihat. Ada yang orang tema emosinya cenderung happy, ada juga yang seperti itu. Oh, beruntung sekali tuh ya yang cenderung happy ya. Iya. Makanya penting juga kita untuk mengenali tema emosi yang sering muncul atau sensitif kita rasakan gitu. Dan apa sih makna yang dia bawa? Dia lagi protect kita, melindungi diri kita dari apa sih? Pesannya apa sih dari dia? Jadi penting juga bahwa kita mempunyai persepsi yang positif terhadap emosi yang kita muncul gitu. Bahwa itu nggak selalu buruk untuk kita, walaupun rasanya nggak nyaman, tapi dia punya makna atau pesan yang positif untuk kita kenali gitu. Kemudian yang keempat, kenali dampak respon emosi kita gitu. Apakah respon yang kita punya itu berdampak negatif untuk diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita? Kalau iya, perlu nggak kita ubah? Kalau perlu kita ubah, mulailah mencoba langkah antisipasinya. Kira-kira kalau lagi sedih, respon yang meminimalisir dampak negatif ke kita, ke orang lain tuh apa sih caranya gitu. Kalau lagi marah, apa sih caranya? Kalau kelima tahapan ini sudah kita lakukan tapi kok lost control terus. Prinsip pertama memang mengendalikan emosi itu perlu latihan, Mbak. Nggak bisa kita lahir langsung pinter ngendalikan emosi, itu perlu dilatih. Makanya ada istilah kecerdasan emosi ya. Iya betul, dia berkembang. Kalau memang kita sudah mengupayakan tapi ternyata tidak ada hasilnya, balik lagi cari ke pertolongan profesional untuk bisa menggait kita atau mendampingi kita dalam melatih diri kita mengendalikan emosi kita. Semangat ya pemirsa. Jadi memang ternyata untuk kita bisa mengendalikan emosi itu butuh tahapan-tahapan dan kita juga harus bisa melihatnya gitu dengan cara yang positif sebisa mungkin. Baik, selanjutnya nih, yang disebut dengan stabil emosi begitu ya. Kan ada orang yang ketika dia ada situasi yang negatif tapi dia bisa tetap tenang. Itu kan kayak idaman semua orang gitu, dia bisa stabil terus-terusan gitu. Bagaimana supaya bisa jadi seperti itu tuh, Mbak? Ya, balik lagi kan, mengendalikan emosi, mengelola emosi itu latihan gitu. Enggak semua, kalau bayang Mbak, kalau orang semuanya stabil aja emosinya, sangat tidak kaya sekali ya interaksi antara manusia gitu. Jadi memang yang namanya stabil emosi itu bukan mempunyai emosi yang positif terus-menerus, tapi bagaimana kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap emosi yang kita alami, baik itu positif ataupun negatif. Jadi pentingnya itu. Dan kalau untuk menjadi tenang, ya balik lagi perlu latihan, karena kepribadian kita juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mengekspresikan emosi. Luar biasa penjelasannya Mbak Ega, tidak terasa sudah 1 jam nih kita berbincang ya. Semoga apa yang diperbincangkan bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa dan menginspirasi untuk lebih semangat lagi mempelajari emosi-emosi yang Anda punya ya. Oke, baik, kalau begitu apabila Anda ada kritik atau saran dapat langsung menyampaikan melalui SMS di 088981005000 dan silakan bergabung di Facebook, Instagram dan YouTube kami Bincang Sehati.id. Akhir kata saya Andari Agusin mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.